Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datang orang lain kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ini kisah sering kita dengar, tapi terkadang lewat aja. Datang seorang kepada Ibnu Umar mengatakan, "Hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan." Aku gendong ibuku di punggungku, di leherku sini, dari Khurasan. Khurasan itu di mana jemaah? Di Iran sana. Jalan kaki ini dia, gendong ibunya. Antum gendong ibu mungkin dari depan rumah ke dalam aja kadang kala udah berat. Ini dari Khurasan berangkat haji dia. Ingin ibunya berangkat haji. Hatta qadaitu biha manasikal hajj. Aku sampai selesai melaksanakan manasik haji. Aturani jazaituha. Menurutmu aku sudah balas enggak budinya dia? Qala la. La. Wala talqatun min talaqatiha. Sakit dia ketika dia menjerit untuk mengeluarkan engkau dari perutnya, satu belum kau balas. Para jamaah, Ibnu Jauzi mengatakan, hendaklah orang yang berbakti tahu diri. Sebanyak apapun kebaktian dia, sebanyak apapun duit yang diberikan kepada ibunya, bapaknya, maka dia belum membalas budi orang tuanya. Dan seorang anak ingat yang sudah dewasa, jangan berpikir berubah. Aku kan sudah jadi bapak Ustaz. Aku sudah memiliki anak yang dia wajib berbakti kepadaku. Nah, kau jadi bapak buat anakmu. Tapi buat ibumu kau tetap anak. Bos, jenderal, profesor, doktor. Iya, di kampus kau profesor. Di kampus kau doktor. Di markas kau jenderal. Di rumah kau anak buat ibu. Supaya kita sadar pangkat kita yang terhadap ibunda kita. Ma'asyiral muslimin. Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan. Kalau kita membutuhkan jantung dia, dia akan kasihkan. Ada seorang pujangga, seorang penyair yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Supaya kita sadar seorang muslim kalau ibu kita marahnya pun dengan cinta. Dia pukul anaknya dengan cinta. Anaknya mau nyebrang jalan, dia pukul. Kenapa? Karena benci? Tidak. Dia takut buah hatinya tertabrak. Penyair ini mengatakan, anak akan bacakan. Ketika anak baca ini, Masya Allah, betapa sayangnya ibu kita sama kita tuh. Dia mengatakan, aghram ru'un yawman ghulaman jahilan binuqudihi kayma yuhiqa bihi ad-darar. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فأتى فأغرز خنجرا في قلبها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدهرج القلب المعفر بالأثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب يغسل بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤاد مرتين على الأثر. Dia bercerita, ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda. Dia katakan, di sini. Ente anak kasih fulus, anak kasih permata, berlian. Dia ingin membodoh-bodohin anak ini.
Tapi syaratnya satu. Kau datangkan jantung ibumu. Ada anak-anak muda kalau sudah kena narkoba, kena apa, dikasih duit, berangkat tuh. Fa'ata, dia datang, dia jumpain ibundanya. Lalu dia tusuk ibunya. Dan dia keluarkan jantung ibundanya. Untuk ditukar dengan emas-emasan. Ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan karena terburu-buru dia tersandung. Ketika tersandung jantung itu menggelinding. Kemudian jantungnya bercampur dengan debu. Dalam kondisi jantung itu menggelinding. Nadahu qalbul Jantung itu memanggil anaknya. Wahai Ananda, wahai Anandaku, kau nggak apa-apa anakku. Kau nggak apa-apa kesandung anakku, kata dia. Suara itu yang penuh dengan kelembutan. Tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah Jalla Jalla kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya. Dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakku ini. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, kufayatan, jangan anakku. Jangan kau bunuh aku 2 kali. Anakku. Jangan. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana nak? Gimana kondisimu nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telepon sama ibu kita. Kecuali kalau kita ada perlunya baru telepon ibunda kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat apa orang yang durhaka kepada orang tuanya? Supaya kita tahu diri. Manusia itu suka diiming-imingi dan suka ditakut-takuti. Di dalam Al-Quranul Karim di banyak tempat Allah menyebutkan surga. Kemudian Allah mengikutinya tentang neraka. Agar manusia sadar. Kenikmatan yang kau cari di dunia akan hilang. Yang kau takutkan di muka bumi ini akan ada ketakutan yang lebih dahsyat dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ala adullukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah. Pasti Rasulullah SAW. Rasul mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjil Allah Ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Akhrajahu Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya. Jauh. Cuma ke kampung halamannya. Kapan? Mudik. Liburan panjang. Iya Ustaz. Butuh fulus Ustaz ketemu orang tua. Eman-eman fulusnya. Daripada buat ke orang tua kan enak buat nambah modal. Subhanallah. 2 hal yang manusia takutin ketika berbakti sama orang tuanya. 2 hal. Anda mau kasih hadiah. Apa yang ditakutin oleh manusia ketika dia harus berbakti sama orang tuanya, harus berangkat ke rumah orang tuanya, harus berbagi sama orang tuanya? 2 hal yang ditakutkan. Apa jamaah?
Bukan takut istri. Hartanya berkurang dan takut istri. Bukan sih, anak kasih antum. Iya, yang satu betul, hartanya berkurang. Yang kedua, nah, Masya Allah, antum ambil. Iya, kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua, nggak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah. Gimana kalau kita ada jaminan, jamaah? Ada orang menjamin antum. Syuf, antum berangkat ke Kalimantan, tiket pesawat semua apa, biaya semua, anak ganti. Kemudian anak kasih tambahan. Kira-kira kita berangkat nggak? Berangkat kita. Yang jamin nih Allah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sarrahu an yunsa'alahu fi athari, wa yubsatalahu fi rizqi, falyasil rahim." Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum nggak berkurang, ditambah umur antum. Wa yubsatalahu fi rizqi, rizkinya nggak dikurangin, ditambahin rizkinya. Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim sama orang tuanya. Apa masih antum meragukan jaminan Allah? Shadaqallahul azim.